Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pagi tadi kita sudah bicara tentang pendidikan ya, para saudara semua. Nah, kalau itu saya tekankan dan cukup pada waktunya karena kalau kita menata sesuatu yang persepsinya masih salah ya sama saja. Karena itu kita harus punya persepsi yang ini ya tentang pendidikan yang sama, kemudian kita baru ngomong tentang masalah tata kelola lembaga pendidikan. Ya, next ya. Sebenarnya tata kelola itu fondasi amanah mungkin bahasanya. Kalau kita sebagian dari kita mungkin belajar terkait dengan keilmuan. Ini saya ambil dari case bidang saya saja. Di kami banyak sekali guru besar ya, profesor. Kemudian dapat dana penelitian. Dana penelitiannya bermacam-macam. Saya bisa dapat dari 50, 100, 500, 1 miliar. Bisa dapat dana penelitian seperti itu satu penelitian. Besok hari Senin saya hari Ahad kembali ke Surabaya. Senin saya ada 2 tamu dari 2 proyek yang berbeda, satu dari Inggris, satu dari Prancis. Nah, ketika saya menerima dana tersebut, maka saya harus mempertanggungjawabkan. Betul ya? Nah, maka perlu tata kelola dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, sebagai pemilik uang, lembaga yang memberikan saya uang, minta saya juga transparan. Nanti ada istilah akun transparansi, apa bedanya sih gitu ya? Dan bagaimana kisahnya ini kita akan bahas. Kebetulan saya tadi guru besar di bidang tata kelola. Nah, dengan tata kelola yang baik, insya Allah kita bisa mempertanggungjawabkan. Tapi belum tentu sekolah yang tata kelolanya baik, prestasinya juga bagus. Itu juga banyak yang berbeda, gitu ya. Jadi prestasi sendiri bicaranya, tata kelola sendiri. Ini bahasa saya tata kelola itu untuk memudahkan nanti ketika kita bisa menjual medali. Ya, kita punya tata kelola yang lebih baik untuk mempertanggungjawabkan. Nah, kebanyakan dari kami tadi waktu meneliti tidak semua pernah belajar tentang tata kelola atau manajemen pengelolaan proyek atau yang seperti pun juga dengan yang ada di sini merasa tidak. Menurut saya perlu belajar tentang bagaimana mengelola lembaga pendidikan yang benar dengan baik gitu ya mungkin ya, agar lebih mudah mempertanggungjawabkan. Nah, bukan hanya bangunan tapi amanah dari Allah, dari orang tua dan dari masyarakat, betul ya? Dan yang kita terima bangun itu banyak dari donasi ya, kemudian kegiatan sekolah dari orang tua ya. Kemudian amanah bisa dijaga dengan tata kelola yang baik. Maka saya akan siang di Jakarta sama mantan Vice Presidennya, Wakil Direktur utamanya Pertamina Bidang Kelanjutan, Pak Surikno. Dia ngomong, Prof, bagi bisnis itu sederhana. Uang kecil besar asal tata kelola bagus kita pakai. Jadi artinya apa? Tata kelola itu nggak harus untuk uang yang besar saja. Yang kecil itu tidak butuh gitu ya. Karena besar kecil ketika ada fraud sama aja, itu fraud namanya gitu ya. Nah, baik. Oke, sekarang fraud next. Nah, kita tahu Sangatta Kota Tambang gitu ya. Tadi berangkat sama Pak Ciri ngomong, wah ini kalau batubara lagi turun gimana ini gitu? Kita lagi ngobrolin gitu ya. Tentu ada, kita perlu ngobrolin tentang visibility tadi gitu ya. Apa studi kelayakan ya terkait dengan bagaimana ke depan perlu berkembangkan juga. Sangatta hidup dari tambang batubara, ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Keluarga, sekolah, bahkan istri merasakan dampaknya. Ya. Kalau tambang itu jadi nadi ekonomi kota, sebenarnya tata kelola itu jadi nadi yayasan. Ya. Karena penting sekali. Dengan tata kelola yang baik, kita memudahkan kita untuk mempertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan. Next. Ya, jika tata kelola tidak ada, layanan pendidikan kurang maksimal, orang tua bisa kehilangan trust karena beberapa hal yang mungkin tidak disengaja sebenarnya, gitu ya. Ya,
Guru juga tidak optimal karena kita mungkin tidak punya mekanisme evaluasi guru seperti apa. Bahkan mekanisme pelatihan guru juga mungkin belum ada gitu kan ya. Nah, terus yayasan sudah berkelanjutan gitu ya. Nah, ini bukan masalah lanjut atau enggak, karena memang takdir Allah, tapi karena kita diamanai, kita wajib untuk bertanggung jawab. Tata kelola itu bicara tentang itu, bukan bicara tentang usaha ini sukses, yayasan ini bisa atau tidak, bukan. Tata kelola bicara tentang bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepada kita. Next, jika tata kelola baik, ya ada murid bertumbuh, orang tua saya, guru loyal, yayasan mandiri, sekolah berkembang. Nah, banyak yang akan ditata dan dikelola, istilahnya. Yang ditata dulu bisa keuangannya, bisa tentang kurikulum, pengajarannya, mekanisme guru gitu ya. Ada yang banyak juga mungkin perlu tentang strategi dan visi yayasan ke depan. Saya selalu memulai ketika bicara tentang tata kelola secara mendalam. Itu tujuannya dulu kita mau ngapain. Tujuan itu nggak harus banyak gitu ya. Kita mulai dari tujuan satu dulu. 3 tahun tercapai, baru kita pikirkan tujuan kedua. Kalau lihat di yayasan, visi-misinya banyak gitu ya. Tapi yang ini mana? Ini nggak ada, ini nggak ada. Ya, itu mimpinya. Ini yang mimpi timeline-nya mana nggak ada. Nah, punya timeline itu bagian dari tata kelola juga. Ya, punya perencanaan stage 1, stage 2, stage 3 gitu. Nah, proses itu membuat kita jadi terus berkembang. Ternyata masih banyak ya kita mengelola yayasan yang kita perlu kembangkan. Next. Ya, pentingnya tata kelola. Ya, kita perusahaan gagal, uang hilang, kalau tata kelola gagal, generasi hilang. Maka bukan cuma perusahaan seperti KPC yang butuh tata kelola. Yayasan kita walaupun bisa punya TK saja, kita perlu punya tata kelola. Kenapa? Karena kita sudah bersedia bertanggung jawab untuk sebagian pendidikan anak manusia. Betul ya? Nah, itu yang penting. Kenapa tata kelola perlu ada? Agar apa yang dilakukan oleh setiap person yang ada itu merepresentasikan nilai yang ada dalam yayasan tersebut. Kalau enggak apa? Masing-masing akan berbeda dengan caranya masing-masing. Benar atau salah? Dan itu bukan merepresentasikan sebuah organisasi. Oke, ini gambar yang tadi ya perlu ditata juga bagaimana pengelolaannya. Next. Prinsipnya 3, ya tata kelola, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme itu prinsip dasarnya. Transparansi itu apa? Transparan tidak berarti telanjang, ya. Kalau ada misal transparansi, misalnya anggarannya sekolah tadi berapa persen yang ini kembali ke murid untuk apa saja gitu ya. Nah, kalau ada orang tua misalnya kayak gitu Pak, biasa jadi guru sekolah. Ya, itu bukan transparansi. Ya, itu bukan transparansi. Ya, biasa untuk guru sekolah aja. Transparansi artinya apa? Sekolah harus punya laporan keuangan. Kalau sudah ada levelnya, laporan keuangan harus dilakukan. Itu transparansi. Karena sekolah punya uang untuk mengekspresikan bagaimana mereka mengalokasikan anggaran. Bukan berarti harus sedikit terus dan harus diketahui sedikit-sedikitnya oleh orang tua, terus siapapun gitu ya. Mekanisme transparansi di negara itu sudah ada. Mekanisme tentang laporan bagaimana transparansinya dengan mengikuti laporan keuangan yang disesuaikan oleh aturan yang berlaku. Selesai urusan. Nah, kalau mau ada dialog itu boleh ngobrol gitu ya, tapi tidak berarti harus membuka semua data informasinya. Siapa yang paling bisa menentukan bahwa laporan ini sesuai dengan aturan yang ya auditor, bukan guru yang lain, bukan wali murid, itu kan? Auditor kan ada lembaga KPC misal, karyawan bisa nggak nanya anggarannya kemarin buat apa saja kalau nggak kembali kita sih gitu. Oh iya mau tahu ini surat pribadi. Ya, seperti yang dikatakan gitu ya. Nah, oke. Ya, itu mungkin sedikit tadi ya. Ingat, transparan bukan berarti telanjang gitu ya. Bukan berarti kita buka untuk semua informasinya gitu ya.
Kemudian akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, artinya apa? Kalau suatu saat ada case butuh dibuka, itu semua ada pertanggungjawabannya. Kalau kita melakukan di laporan ada case kita nggak bisa buka sesuatu itu, artinya tidak akuntabel. Ya. Nah, proses itu ya. Nah, kemudian profesional ini berkaitan dengan bagaimana standar kerja, gitu ya. Jadi kalau kita tidak pernah menentukan standar kerja, maka kita belum siap untuk profesionalisme. Contohnya seperti ini, saya pernah yang lagi jadi korektor program studi. Bagi saya ada beberapa informasi itu yang harus dibuka untuk publik, biar orang bisa melihat juga, gitu ya. Terkait misal mahasiswa, kami kalau dosen mahasiswa bimbingan berapa kali, misal seperti itu. Atau kalau sudah bimbingan dari bimbingan satu ke bimbingan yang lain berapa bulan waktunya, gitu ya, atau berapa minggu waktunya. Itu informasi yang harus dibuka, dibikin transparan agar proses bisnisnya jadi berjalan. Dibikin standarnya, profesionalismenya adalah kalau aku mahasiswa jangan lama-lama bimbingan harus rutin, seperti itu, misal ada deadline. Contoh yang lain, waktu saya jadi direktur kantor internasional, kami melayani publik pembuatan dokumen. Ada 4 divisi yang dilalui. Saya bikin sistem untuk mencatat dan semua orang bisa melihat dokumen A, pengajunya bisa melihat maksud saya. Dokumen A masuk ke divisi A tanggal berapa, pindah ke divisi B tanggal berapa, C berapa, D berapa, selesai berapa. Dan masing-masing ada standar kerjanya. Jadi kalau ini terlambat nanti ada tanda merah. Nah, itu adalah profesional. Bahwa kita punya standar layanan dalam melayani. Karena kalau kita nggak punya standar layanan, wali murid minta apa, kita jadi bingung Pak, ikutin satu dengan yang lain. Gitu ya. Karena yang dalam Islam itu indah sekali, semua kembali kepada akad. Ya, pada saat Bapak Ibu para asatidzah menerima murid, akadnya harus jelas. Apa yang diberikan dan apa yang tidak diberikan. Kalau misal yang dijanjikan diberikan 5, padahal kita tahu bahwa kita mau memberikan 10, nggak apa-apa, disampaikan 5 dulu aja. Tapi kita punya apa ya, layanan yang itu jadi bonus nanti melayani mereka. Nah, tapi kalau kita punya layanan kita nggak bisa memenuhi, ya, nah maka kita ini kan nyalain janji kan, maka ada konsekuensi yang kita harus tanggung juga. Jangan sampai sekolah nggak jadi bertanggung jawab, gitu kan ya. Ya, cancel dong, fair gitu ya. Kalau nggak bisa ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu bukan hanya untuk wali murid saja, tapi juga untuk sekolah. Apa fungsinya? Agar kita juga bertanggung jawab terhadap proses mekanisme yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya. Next lagi. Ada sekitar 12-13 poin ya, kalau kita bahas secara lebih luas ya. Kalau tadi kan hanya 3 prinsip tadi gitu ya. Nah, ini fondasi yang pertama yang wajib dimiliki semua sekolah. Yang pertama adalah leadership and direction gitu ya, kepemimpinan dan arah sekolah. Jangan sampai sekolah jalan ya cuma ikut kanan, ikut kiri gitu ya. Karena di media umumnya grafis 2 juz, di sini ditambah juga jadi 2 juz gitu kan. Tapi kita nggak punya arah pendidikan yang jelas. Nah ini sesuatu yang harus dimiliki. Karena kalau kita lihat sekarang Pak, mobil listrik banyak nggak di Indonesia yang masuk banyak kan? Teknologinya sama nggak? Kurang lebih sama gitu ya. Betul kan? Teknologi mobil listrik kan sama. Pakai baterainya macam-macam gitu ya, pakai nikel, ada yang lain gitu. Nah, tapi kok bisa ada yang beda? Dibagi sekarang banyak ya, di banyak yang beli sekarang. Padahal dulu ada namanya apa tuh, Hyundai Ioniq ya. Sama-sama teknologinya, tapi desainnya beda, bisnis prosesnya beda. Nah, itulah yang menggambarkan perbedaan kita dengan sekolah yang lain, leadership dan direction. Kalau enggak, kita akan sangat panas dengan sekolah yang lain.
Kita akan selalu ngikut. Ya. Jadi apa? Kayak anak muda tadi, fear of missing out. Dia bikin itu, kalau kita nggak bikin, nanti kita ditinggal sama mereka. Kita nggak pernah menyampaikan visi dari kekuatan institusi yang kita punya. Kemudian yang kedua, taat aturan. Harus kita berada di negara hukum, gitu ya. Aturan yang dibikin sama pemerintah terkait dengan kementerian ini masuk mana? Digasmen atau digasmen ya? Nah, masuk digasmen berarti kita harus ikutin aturannya dari level yang pusat, provinsi sampai mungkin di level daerah, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti aturan itu jadi tujuan. Sekarang kan ini banyak sekolah aturan terhadap aturan yang ada itu jadi tujuan. Contohnya apa? Akreditasi, ya. Itu jadi tujuan utama. Lupa esensi, karena kenapa aturan itu jadi tujuan yang utama? Karena lack of direction, karena kurang memiliki nilai dalam memajukan sekolah tersebut. Saya punya satu kawan, gitu ya, punya sekolah alam di Surabaya, salah satu yang terbesar. Orang tuanya yang mendirikan. Orang tuanya menyampaikan pada saat seingat saya tahun 90-an baru didirikan. Pada saat itu ruang kelas, sekolah pakai ruang kelas, sampai sekarang kan masih pakai ruang kelas. Ya. Beliau sudah mempopulerkan sekolah di luar kelas. Jadi mau belajar apa ke sana, belajar dulu. Nah, bagaimana cara beliau memenuhi regulatory compliance atau aturan? Beliau tetap ada momen-momen anak-anak di dalam kelas, gitu ya, memenuhi unsur minimumnya. Tapi selebihnya itu beliau memiliki direction bahwa anak-anak itu harus punya kebebasan dalam berekspresi, berpikir, gitu ya. Sekolah ini sekolah Islam, sekolah alam ini ya, yang berbasis Islam, gitu ya. Nah, akhirnya jadi salah satu sekolah paling laris di Surabaya sampai sekarang juga. Dan konsep itu bertahan sampai sekarang, gitu ya. Dan bahkan jadi sekolah percontohan, gitu. Karena apa? Karena leadership dan direction-nya jelas, gitu. Jadi nggak sekedar ini ada peluang nih, nanti kalau kita buka sekolah, ada yang daftar di sini, nanti kita dapat duit, bisa ngasih pekerjaan, kemudian bisa buat kebutuhan dasar dalam melakukan sekolah, nggak sekedar itu saja. Tapi punya visi dalam membangun pendidikan di daerah tersebut. Yang ketiga tadi transparansi, ya. Transparansinya bisa dalam bentuk komunikasi, ya, transparansi kepada wali murid, komunikasi kepada wali murid, komunikasi kepada siswa, gitu ya. Komunikasi kepada pihak eksternal, sama pemerintah juga. Ini kita difasilitasi seperti ini luar biasa, masya Allah ini jadi salah satu nikmat yang mungkin banyak sekolah di daerah lain tidak bisa memiliki nikmat yang seperti ini, gitu ya. Nah, kita harus mikirin gimana transparansinya kita terhadap pemerintah juga, gitu ya. Dengan surat komunikasi formal yang terjaga, gitu kan. Setelah ada acara ini ada surat formal bahwa kita berterima kasih untuk itu, bagian dari transparansi juga untuk kegiatan kita. Nah, yang terakhir tadi akuntabilitas, gitu ya, bahwa ketika suatu saat kita harus membuka proses yang sudah transparan tadi, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Itu akuntabilitas. Oke, next. Nah, kalau tadi Mas Dev harus punya, gitu ya. Yang ini bagus kalau kita punya, ya. Human resource management, ya. Dunia pendidikan ini disebutnya knowledge economy, gitu ya. Ekonomi tentang pengetahuan, gitu. Maka siapa penggerak utamanya? Penggerak utamanya ya manusia, ya. Karena knowledge nggak ada yang punya knowledge selain manusia, kan? Itu kan? Nah, kalaupun ada AI dan lain-lain itu hanya penunjang saja. Knowledge utamanya adalah manusianya. Nah, karena itu perlu dilatih sesuai dengan ininya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin bisa ditanya dulu butuh bagian apakah, ya ada survei. Nah, itu bagian dari tata kelola juga, ya. Nanti
masing-masing akan ada aturannya. Human resource management bagaimana tata aturan, alokasi sumber daya bagaimana tata aturannya, transparansi bagaimana, akuntabilitas bagaimana, informasi dan komunikasi bagaimana. Jadi hal yang perlu dikembangkan ya. Sekarang saya yang bersama Doko ini jadi direktur di salah satu pusat kajian. Alhamdulillah sekitar 3 pekan lalu pusat kajian kami itu dikukuhkan jadi Center of Excellence Bisnis Berkelanjutan di Indonesia. Jadi pusat pengembangan bisnis berkelanjutan di Indonesia itu ditaruh di center kami, ya, dititipkan sama pemerintah di pusat kajian kami. Nah, apa yang kami lakukan di sana selama beberapa tahun? Alhamdulillah kami sudah memberi beasiswa hampir 50 mahasiswa dari S1, S2 sampai S3. Ada yang kami kasih beasiswa untuk belajar executive education di Cambridge University. Ada juga yang belajar di University of California Berkeley. Ada yang di Oxford juga. Itu salah satu bentuk human resource management kami yang punya komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia. Terkait salary gaji, kami juga punya mekanismenya. Reviewnya jelas. Kalau seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, itu bukan hanya insentifnya juga ya, tapi juga ketika misal nggak masuk dalam kerja seperti apa itu aturannya jelas. Nah, training juga sama. Besok tanggal 10 saya akan mengundang satu kawan saya yang saya mention dari Pak Aan untuk ngasih training tentang artificial intelligence, gimana sih pakai AI secara efisien itu ke staff saya. Dan saya pun ikut belajar juga. Nah, pembelajaran ada pembelajaran yang panjang, ada pembelajaran yang pendek. Saya kadang sharing session itu nggak selalu 1 hari kalau di tempat kami. Ada yang cuma 1 jam saja. Dan juga yang kami lakukan sekarang, sharing dari kita untuk kita. Ya dari teman-teman staff, kalau bisa apa, silakan sharing ke teman-teman. Ada sesinya juga khusus. Jadi itu yang kita juga kembangkan ya, human resource management governance yang kita lakukan. Alokasi sumber daya, berapa banyak kebijakan yang baik. Seperti yang saya tahu, UNER itu salah satu yang efisien dalam alokasi sumber daya manusia. Proporsi gajinya UNER itu seingat saya paling efisien dari kampus UNBK yang lain, jadi kampus-kampus perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang lain. Tapi capaian UNER itu yang tertinggi, peningkatan capaian UNER tertinggi dari yang lain. Gitu ya. Bagaimana mengalokasikan sumber daya dan itu ada kebijakan. Rektor kami pada saat itu membagi ada 5 parameter tentang edukasi, riset, manajemen, kemudian tentang pengabdian masyarakat sama industri. Gitu ya. Nah masing-masing itu dari berapa persen untuk akademik, berapa persen untuk pembinaan itu ada kebijakan SK rekornya juga sudah keputusan rekor. Terus informasi dan komunikasi kita punya satu biro yang mengatur bagaimana komunikasi internal maupun eksternal, ada aturan juga. Keadilan, fairness, ya prinsip kalau dalam Islam kan ada tabayun, ada satu info, ya ada mekanisme penyelesaiannya itu kita butuh tata kelolanya juga. Yang terakhir profesionalisme dan integritas ini butuh kode etik ini juga. Kayak tadi yang pertanyaannya Ustaz Tias ya. Dulu misalnya merasa dikritik terus disebarkan yang lain itu nggak boleh, harus ada panduan integritas juga. Ya kalau di kami di kampus ada etika juga. Etika adalah sebagai peneliti. Gitu. Kalau enggak kamu bisa disikat. Nah, kenapa kok perlu itu? Karena kita memanage manusia yang perlu merepresentasikan sebagai wakil dari organisasi. Gak bisa sendiri-sendiri kan? Dan nanti kalau ada karyawan baru masuk, tinggal ikutin aturan itu. Boleh nggak aturan itu direvisi? Boleh banget. Tapi jangan sampai nggak ada aturannya, nggak ada tata kelola gitu. Nah, oke. Next. Ya. Kemudian penguat, ya, nice to have. Kalau kita punya manajemen resiko, gitu ya, itu bagus sekali nantinya. Kalau punya rencana berkelanjutan, ya, kalau punya
punya stakeholder participation, bisa ambil keputusan, sudah bisa melibatkan pihak yang lebih banyak, itu lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian monitoring dan evaluation, ada proses monitoring dan evaluasi, ini hal yang penting gitu ya. Kalau bicara tata kelola secara formal seperti ini, ya, tapi lagi tadi tata kelola itu kita dulu sebelum dikelola. Ya. Bayangkan kita mengelola sesuatu yang kita nggak tata dulu, bagaimana pusing kan? Sering ada masalah, ya kan? Lawang sudah ditata aja masih ada masalah, ya. Oke, next. Ya, saya bicara agak teknis gitu ya, terus strateginya seperti apa gitu. Karena saya bicara sama Al-Muqam untuk bicara seperti ini aja, itu dia hanya mengumpulkan pengelolanya pada saat itu, bisa satu hari ngobrol. Dan itu masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Kalau saya ingin dibantu sekarang untuk bikin tata kelola terkait keuangan, itu bisa 2-3 hari pertemuan yang gitu. Ya. Nah, jadi kalau ingin serius tata kelola ya butuh aja, berbagi satu-satu gitu ya. Nggak bisa satu workshop selesai tata kelola beres pulang bisa gitu. Ya. Nah, bahkan aku tanya, oke, ini semua yang saya harus bikin dulu mana? Nah, kita lihat aja. Oke, kita bikin ini dulu. Gimana? Kalau saya nggak mau saya ambil ekspor yang lain. Bantu dong, ini ada pondok dulu ya, gitu ya. Maksudnya dulu ya ini kerja sosial ya. Oke, nggak apa-apa. Banyak teman-teman saya mau support juga. Itu hal yang seperti itu. Next. Pertama yang selalu saya mulai itu visi-misinya dilihat dulu. Bener ya visi-misi yang mau dicapai. Jangan cuma angan-angan saja, gitu ya. Oke. Visi-misi banyak, tapi kemampuan masih segini. Kurangin dulu aja, biar nggak jadi beban. Ya, kurangin dulu aja. Mana yang visible, bikin perencanaannya. Ya. Kalau kamu cuma visi-misinya jadi sekolah aja dulu gitu kan ya. Nanti kalau misal oke jadi pemberdayaan umat, nggak usah bikin visi-misi dulu juga nggak apa-apa, biar nggak itu beban. Tinggal dulu aja, tapi masyarakat tahu gitu ya. Kalau enggak kan ini yayasan apa yang berdaya umat nggak ada aktivitasnya gitu kan. Nah itu kan mimpi, iya. Saya tahu itu mimpi, makanya nggak usah ditulis. Nah nanti bikin pilot project kecil gitu ya, pilot project untuk pemberdayaan umat. Dijalankan sukses nih, gitu ya. Dan kita punya cukup energi untuk melanjutkan, nggak apa-apa masukkan lagi ke visi-misi. Nah, jadi itu lebih realistis gitu ya. Dan kan kita ingin bertanggung jawab kan, ya. Nah, jangan sampai membebani kita sendiri gitu ya. Oh, filmnya fancy, menarik gitu ya, kayak gitu menjadi organisasi. Oke, mesti memastikan setiap program sekolah nyambung dengan tujuan utama asal jalan, gitu ya. Nah, ini karena membranding satu visi aja itu prosesnya panjang, Bapak Ibu. Mencetak generasi Qurani, ya. Kita perlu lihat lagi, yang Anda cetak itu generasi Qurani atau penghafal Quran, gitu ya. Atau pengamal Quran, atau seperti apa gitu. Itu harus ke bawah backgroundnya ke kurikulum, ke rekrutmen guru, ke penilaian, itu harus jelas. Kalau enggak ya itu kan mimpi kita adalah mimpi. Nah, lebih baik kita spesifik yang mau kita capai dan sesuai dengan apa yang kita mampu sambil kita belajar manajemen. Nanti begitu sudah terangkai kita tambah satu visi lagi, kita terapkan lagi. Insya Allah lebih mudah bikinnya gitu ya, dan implementasinya. Oke. Kita ada generasi Quran ini strategi pelatihan guru tahfidz, parenting Islami, kurikulum berbasis karakter gitu kan ya. Proses ini perlu dikawal lebih ini ya. Kenapa kok mulai dari visi-misi? Karena semuanya mesti berawal dari visi-misi. Kalau kita langsung visi-misi nanti aja ya nggak usah bikin visi-misi kalau kayak gitu ya. Nah, visi-misi ini adalah panduan kita dalam mengembangkan organisasi. Next. Yang kedua, ini yang ditanya tadi ya, ada 4 parameter dalam dalam organisasi ya,
disebut dengan balance scorecard gitu ya. Nanti ada gambarnya agak rumit di belakang, tapi kalau manajemen mau ngobrol, monggo nanti kita bisa ngobrol gitu ya. Ada 4 pilar, pilar keuangan, pilar orang tua dan murid, pilar proses internal, dan pilar pertumbuhan guru. Ya. 4 pilar ini sebenarnya yang kita bisa bikin parameternya untuk menilai sekolah kita dalam keadaan sehat atau tidak. Ya, parameter keuangannya seperti apa? Parameter kepuasan orang tua dan murid seperti apa? Lagi-lagi jangan alergi ya. Ya. Nanti yang lebay-lebay itu akan ternormalisasi insya Allah, gitu ya. Insya Allah akan ini. Tapi tadi begitu kita begitu kita alergi, kita nggak akan tumbuh kalau kita alergi. Ya. Proses internal, proses guru, manajemen berkembang, yayasan berkembang, ya, guru-guru kita berkembang. Nah itu adalah proses internal. Terus pertumbuhan guru merasa bertumbuh dan bisa mengekspresikan kreativitasnya di dalam proses pembelajaran sekolah. Parameter-parameter yang mungkin bisa di-breakdown lebih detail lagi. Bukan hanya menghitung berapa siswa lulus ujian, tapi juga mengukur kepuasan wali murid, kesejahteraan guru, dan kualitas pembelajaran. Next. Ini gambarnya ini. Ya, bahasa Inggris lagi gitu ya. Nah, di skip aja gitu ya. Nanti kita ngobrol sambil ngopi aja ya. Oke. Terus jangan bisa, gitu ya. Ini tidak saling melengkapi ya. Mulai yang satu yang pertama, 2, 3 dan seterusnya ini saling melengkapi gitu ya. Memahami kekuatan sekolah lah kan. Kalau tanya sekarang, kekuatan misalnya dari Imam Syafi'i, keunggulannya SD Imam Syafi'i sangat apa? Lah gurunya aja tahu, apalagi masyarakat. Paham nggak di sini? Kalau kita nggak definisikan bareng-bareng, ya kan? Maka kan harus definisikan bareng-bareng kita. Apa keunggulannya? Yang sama, ya. Karena kenapa kok seperti ini? Karena belum pernah didefinisikan bersama-sama. Nilai itu juga nggak tumbuh akhirnya, gitu kan? Ya sekolah aja, ngajar aja, gitu kan? Kelemahannya apa? Kita nggak pernah bisa juga. Mau ditanya, ya akhirnya ributnya random yang dirasakan masing-masing, gitu kan? Tapi bukan permasalahan bersama ini. Gitu. Nah, bisa jadi yang vokal itu bisa menyampaikan permasalahannya, padahal cuma dia doang yang merasakan itu, kan bisa jadi kayak gitu akhirnya. Itu bukan representasi cara bekerja organisasi. Organisasi sebaru survei, tanya apa permasalahan yang menghadapi, kan? Apa harapan yang menghadapi? Seperti tadi yang dinyatakan gitu kan? Itu cara bekerja organisasi. Peluang, apa peluang yang terjadi gitu? Apa peluang yang kemungkinan terjadi? Apa saja yang nanti belakang kita sudah bahas. Ancamannya apa gitu ya? Ya tadi selalu bergantung pada batu bara gitu ya. Ada opsi nggak suatu saat kalau batu bara tutup kemudian berlanjut, bagaimana opsinya? Model pendidikan seperti apa yang bisa survive di masa seperti itu? Kita perlu bikin waduh, sibuk kerja ini. Insya Allah, Oke, ya, ini yang guru tafidz, ya, tapi bukan sependek ini ya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam gitu ya. Guru tafidz yang seperti apa gitu ya? Kurang fasilitas IT, ya bisa. Mungkin sederhana aja. Gurunya belum semua berpemahaman bahwa semua anak itu hebat gitu ya. Nah, IT tools doang, gitu ya. Tapi yang bisa dulu ini yang penting, karena yang berinteraksi dengan anak-anak kita adalah guru, bukan fasilitas sekolah. Ya. Oke. Peluang bagi generasi sekarang mungkin bisa diberi lagi sekarang, gitu ya. Ancaman persaingan sekolah lain banyak lah nanti yang kita bisa bahas terkait strength, weaknesses, opportunity, and threats. Next. Nah, pemetaan pemegang kepentingan. Nah, next coba. Ini pemegang kepentingan dalam sekolah, gitu ya. Ada administrator, pendaftaran, ekstrakurikuler sekolah kelas, alumni, catering staff, ya, terus apa? Servis, ini saya ambil dari internet ini ya. Keluarga, keuangan, business leaders, lokal presiden.
Ya, kalau ada supir ada jemput gitu ya, penasihat sekolah, ya, kepala sekolah, nah ini perlu diperhatikan gitu ya. Nah, kalau dari sini ambil aja yang penting nanti siapa. Misal kita sudah petakan dari sekian banyak, cuma ada 6 pemangku kepentingan yang penting gitu ya. Siapa? Guru, orang tua, misal ya, pemerintah, ya, staf admin, sama apa ya. Kita udah fokus ke parameter-parameter itu dulu. Oke, next. Nah, semua yang kita rencanakan tadi itu harus memiliki alokasi. Saya akuntan, untuk membedakan janji dan komitmen itu bagi saya hanya satu. Kalau janji belum tentu ada anggarannya, kalau komitmen ada anggarannya. Sesederhana itu bagi saya seorang akuntan, membedakan janji dengan komitmen. Nah, program sekolah harus didukung oleh komitmen bersama, baik dari level yayasan maupun level guru, orang tua, gitu ya. Kalau inginnya meningkatkan kualitas guru ya harus ada alokasinya, gitu kan ya. Trainingnya ditanya dulu, training apa teman-teman guru, gitu kan. Agar apa? Agar apa yang ingin dicapai dan yang dilakukan aktivitasnya itu searah atau selaras. Oke, kemudian nomor 6. Ini proses selanjutnya nanti mungkin 3 awal yang penting gitu ya. Direncanakan, dilakukan, dicek, kemudian dikoreksi gitu ya. Ini kegiatan nanti kalau sudah besar organisasinya butuh melakukan seperti ini. Next. Ini juga resiko seperti tadi saya bilang, tambahan bagus jika ini ada. Next. Ya, monitoring dan evaluasi ketika sudah dilaksanakan betul dilakukan, tapi tidak perlu buru-buru gitu ya. Next. Nah ini ketika nanti visi misinya ada, maka otomatis proposisi nilai sekolah itu ada. Jadi kalau orang ngomong menyekolahkan ke sekolah Imam Syafii itu bukan karena sekolah salah saja gitu, tapi ada nilainya yang benar-benar menjadi daya tarik sekolah Imam Syafii sana. Seperti itu. Oke, next. Nah, alangkah baiknya kalau ada rencana. Ya, kemarin berapa tahun? Sedikit, 2 tahun ya, diwarisi ada urusan yang harus diselesaikan kayak keuangan gitu kan ya. Sekarang sudah selesai. Ya, misal 2 tahun lagi apa yang ingin dicapai? Ya, apa kualitas ini guru dan kurikulum orang tua misal, ya itu perlu juga. Nah, esensinya gini, kalau orang tua itu secara alamiah kan jelas gitu. Saya sudah bayar masalah sekolah kan. Sebagai seorang tua merasa apa ya sudah tolong dulu sih kan gitu kan. Iya kan? Kalau kita punya kelas itu kayak gitu juga kemungkinan. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Kita perlu menyampaikan kembali bapak ibu bahwa ini anak bapak ibu kita menjadi tim yang support untuk aktivitas ini. Kewajiban dari bapak ibu. Kalau nggak bisa menyampaikan ya cari orang yang bisa menyampaikan. Karena kita nggak ingin salah tafsir ya dalam ini ya dalam proses bisnis yang ada ya. Wajib tanggung jawab tetap menjadi tanggung jawab. Oke, next. Ini yang tadi sudah, next lagi. Ya, oke. Mungkin saya stop di sini dulu mungkin ya. Saya buka beberapa pertanyaan. Nanti saya bahas masalah tentang revenue terkait dengan sekolah yang mandiri gitu ya. Kira-kira dari muslimnya dari apa saja? Saya kembalikan ke MC.